Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Nama saya Amalia Dinda Hafida dengan NIM 2018 10110311 Hari ini akan menjelaskan sedikit dari beberapa materi yang saya dapatkan di kelas Perdata 3H. Nah, diantaranya ada berakhirnya perikatan yang timbul dari perjanjian, dan jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Yang pertama saya akan jelaskan adalah berakhirnya perikatan. Berakhirnya perikatan ini saya dasarkan dari KUH Perdata, bisa dilihat dalam pasal 1381 KUH Perdata yang berisi tentang hapusnya perikatan. Juga dari undang-undang, keputusan hakim, tercapainya suatu perjanjian, dan kesepakatan para pihak. Yang pertama saya akan jelaskan adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak ini yang berarti persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak debitur dan kreditur mengenai hal-hal pokok yang harus dimiliki, dan kemauannya harus bersifat sukarela untuk mengikatkan dirinya, dan dapat dinyatakan bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Jadi perjanjian atau perikatannya dianggap tidak sah apabila ada unsur-unsur di atas ini, yaitu kekhilafan, kepaksaan, dan penipuan. Selanjutnya ada berdasar undang-undang. Berdasar undang-undang ini ada konsignasi, daluarsa, dan musnahnya barang terutang. Konsignasi ini adanya penitipan barang atau uang pada pihak ketiga, bisa berupa notaris atau panitera. Daluarsa ini berupa hapusnya atau habisnya waktu perjanjian. Selanjutnya ada putusan hakim. Putusan hakim ini berisi gugatan pembatalan yang diajukan salah satu pihak karena disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif yang sah suatu kontrak yang ada di pasal 1320 ayat 1 dan 2. Nah, ini mengakibatkan cacat kehendak atau karena ketidakcakapan serta adanya suatu pihak dalam masa pengampuan atau dalam kepailitan. Selanjutnya ada tercapainya suatu perjanjian. Tercapainya suatu perjanjian ini dianggap tercapai apabila dalam suatu perjanjian, dalam perikatan, hubungan hukum kedua belah pihak antara debitur dan kreditur ini telah sama-sama memenuhi kewajibannya dan tidak memiliki tuntutan yang tersisa. Jadi, perikatannya dianggap selesai atau berakhir. Selanjutnya ada hapusnya perikatan, yakni terdiri atas pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan, pembaharuan utang, kompensasi, percampuran utang, pembebasan hutang, musnahnya barang terutang, pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewatnya waktu atau daluarsa. Nah, pembayaran ini bisa dapat berupa bukan uang atau dapat berupa pemenuhan suatu prestasi yang telah diperjanjikan di awal. Dapat kita lihat dalam pasal 1382 KUH Perdata yang berbunyi tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri. Nah, dari pasal 1382 ini dapat kita simpulkan bahwa dalam pembayarannya ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga, jadi tidak harus dilakukan oleh debitur sendiri ya. Selanjutnya ada penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Pemenuhan perjanjian ini biasanya dilakukan apabila perjanjiannya selesai dalam kurun waktu sebelum jatuh tempo. Jadi biasanya ini seperti kasus sewa menyewa atau pinjam meminjam. Dia awalnya dibayarkan dengan cicilan, namun pihak yang berhutang ini dapat membayar lunas semuanya sebelum jatuh tempo, maka perjanjiannya dianggap berakhir. Nah, penawaran pembayaran tunai ini biasanya kreditur menolak pembayaran sehingga debitur menawarkan konsignasi atau bantuan pihak ketiga dengan menitipkan uang atau barangnya di notaris atau panitera. Yang selanjutnya mereka akan menjadi wali atau memiliki kuasa untuk menemui kreditur untuk melaksanakan pembayaran. Nah, apabila kreditur ini menolak, maka panitera atau notaris dapat menandatangani berita acara
dan apabila masih menolak kembali dapat diajukan ke pengadilan dan meminta hakim agar konsignasi disahkan. Nah, apabila sudah disahkan, maka debitur bebas dari kewajibannya dan perjanjian dianggap hangus. Selanjutnya ada pembaharuan hutang. Pembaharuan hutang ini biasanya ada perubahan pihak yang ada dalam perjanjian. Maka perjanjian lamanya dianggap berakhir atau sudah tidak berlaku. Ada di pasal 1314 KUH Perdata yang berbunyi ada 3 macam jalan untuk pembaruan utang. Yang pertama, bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama yang dihapuskan karenanya. Serta yang kedua, bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang oleh kreditur dibebaskan dalam perikatannya. Yang ketiga, ada bila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama yang terhadapnya debitur dibebaskan dan perikatannya. Jadi, ada perubahan pihak-pihak dalam perjanjian ini sehingga perjanjian lama ini dianggap sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya ada kompensasi atau perjumpaan hutang. Kompensasi ini biasanya saat debitur dan kreditur ini memiliki hutang satu sama lain dan dianggap terbayar karena piutang masing-masing. Jadi ditemukan perjumpaan utang dalam jumlah yang sama. Biasanya misalkan yang A ini memiliki hutang 5 juta, yang B ini memiliki hutang 10 juta. Nah, hutang dari A ini dianggap lunas yang 5 juta, namun si A ini tetap harus membayar ke si B sejumlah 5 juta atau sisanya. Selanjutnya ada percampuran hutang. Percampuran hutang dapat ditemukan di pasal 1436 KUH Perdata yang berbunyi bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah hukum suatu percampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan. Jadi misalkan seorang penyewa rumah memiliki tunggakan pembayaran sewa yang masih berjalan. Namun sebelum tunggakan ini jatuh tempo, dia sudah berubah menjadi pemilik rumah. Jadi piutangnya itu dianggap hapus dan tidak berlaku lagi. Selanjutnya ada pembebasan hutang, yang mana hal ini dapat terjadi ketika kreditur membebaskan debitur dari kewajibannya membayar hutang, sehingga menjadikan hal yang disepakati dalam perjanjian menjadi tidak ada dan perjanjian menjadi berakhir. Jadi ini bergantung pada kreditur. Nah, sesuai dalam pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan utang itu harus dapat dibuktikan. Jadi bukan karena penduga-dugaan saja. Biasanya dapat dibuktikan dengan surat atau dengan beberapa bukti lainnya. Selanjutnya ada musnahnya barang terutang yang dalam pasal 1444 KUH Perdata yang berbunyi jika barang tertentu tujuan musnah, tak dapat diperdagangkan atau hilang, tak dapat diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang yang sebelumnya tidak ditanggung, terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu musnah. Juga dengan cara yang sama di tangan kreditur. Seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya, debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun, suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dari dan kewajiban untuk mengganti harga. Serta di pasal 1445 yang berbunyi jika barang yang terutang musnah tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur. Jadi musnahnya barang yang diperjanjikan menjadi tidak dapat dipenuhi perjanjiannya karena barang yang dijadikan objek perjanjian ini tidak ada, namun tetap harus dibuktikan oleh debitur agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada pembatalan. Pembatalan sesuai dalam pasal 1446 KUH Perdata yang berisi semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan
adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak mereka harus dinyatakan batal semata-mata atas dasar kebelum dewasaan atau pengampuannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka. Nah, perjanjian juga dapat batal atas dasar kesepakatan para pihak dalam pasal 1338 KUH Perdata, juga dengan putusan pengadilan yang dapat ditemukan di pasal 1266 KUH Perdata. Selanjutnya ada berlakunya syarat batal. Berlakunya syarat batal ini dapat dilihat di pasal 1265 KUH Perdata, yaitu suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini menunda pemenuhan perikatan. Ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya bila peristiwa yang telah dimaksudkan itu terjadi. Jadi sudah jelas ya, ini hanya menunda saja, tapi kreditur tetap harus mengembalikan apa yang telah diterima dia sebelumnya. Selanjutnya ada lewatnya waktu. Lewat waktu yang dapat kita lihat dari pasal 1946 KUH Perdata. Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Sudah jelas juga. Jadi ini dapat dijadikan suatu alasan karena untuk pembebasan perikatan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi 10. Nah, selanjutnya di materi 10, ya ini perikatan yang timbul dari perjanjian. Di sini ada jual beli, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan atau pemborongan, pinjam pakai, pemberian kuasa, perdamaian, pinjam meminjam, penitipan, hibah, dan tukar menukar. Nah, yang pertama ada jual beli. Jual beli ini dapat kita lihat di pasal 1457 KUH Perdata. Pengertiannya, yakni jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Selanjutnya dapat kita lihat di pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Nah, dalam pasal 1459 menjelaskan juga hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612 dan 613 dan juga 616. Selanjutnya ada pemberian kuasa yang dapat kita lihat di bab 16 dan pasal 1792 yang menjelaskan tentang pengertian pemberian kuasa ini sendiri. Pemberian kuasa ini adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dalam pasal 1793 dijelaskan kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Dalam pasal 1794 menjelaskan pemberian kuasa dapat terjadi dengan cuma-cuma kecuali jika perjanjian sebaliknya dan jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan pasal 411 untuk wali. Pasal 1795 menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan yang dimiliki oleh pemberi kuasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tukar menukar yang dapat dilihat di pasal 6 bab 6 pasal 1541. Nah, tukar menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri
untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain. Di pasal 1542 menjelaskan segala sesuatu yang dapat dijual dapat pula menjadi pokok persetujuan tukar-menukar. Nah, di pasal 1543, jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya dan kemudian ia membuktikan kepada pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut, maka ia tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan barang yang telah ia janjikan dari pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya. Selanjutnya ada penghibahan yang ada di bab 10 pasal 1666. Nah, penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang menghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Di pasal 1667 dipertegas, penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada saja. Selanjutnya ada penitipan barang yang ada di bab 11 pasal 1694. Pengertiannya adalah penitipan barang terjadi apabila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Jadi hanya dititipkan saja dan dia menerima dan menjaga barang tersebut seperti asalnya. Di pasal 1695 menjelaskan ada dua jenis penitipan barang, yaitu penitipan murni atau sejati dan sekestrasi atau penitipan dalam perselisihan. Selanjutnya ada pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam ini ada di bab 13 pasal 1754 yang menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertiannya adalah pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dengan jumlah dan keadaan yang sama. Di pasal 1755 menjelaskan, berdasar perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah dengan cara bagaimanapun, maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam. Selanjutnya ada hibah dan perdamaian. Nah, perdamaian ini adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara sesuai dalam pasal 1851 KUH Perdata. Dan di pasal 1852 KUH Perdata menjelaskan untuk mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Para wali dan pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan dari bab 15 dan 17 Buku Kesatuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Nah, yang terakhir dari bab ini adalah perjanjian melakukan pekerjaan atau pemborongan. Sesuai dalam pasal 1616 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan bahwa pihak ke-1, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan di awal. Jadi sudah jelas ya. Selanjutnya kita akan pindah ke materi 11 ya. Ini materi 11 ini jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Nah, ada beberapa materi di sini, yaitu perjanjian lisensi, perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna, perjanjian anjak piutang, perjanjian BOT, perjanjian sewa beli, dan pembiayaan konsumen. Yang pertama akan kita bahas ini adalah perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna. Perjanjian sewa beli ini adalah penyewa membayar sewa yang telah disepakati secara angsuran untuk menerima barang atau benda untuk dinikmati. Dan penyewa membayar angsuran di sewa terakhir ini menjadi berubah status sebagai pembeli dan memperoleh hak milik atas benda tersebut. Sedangkan perjanjian sewa guna adalah kegiatan pembiayaan usaha yang dilakukan dalam bentuk penyediaan barang modal dalam menjalankan usaha. Nah, menurut Dr. Munir Fuadi, SHMH LLM, mengatakan bahwa kecuali untuk bentuk operating lease,
maka bentuk transaksi yang paling mirip dengan leasing adalah transaksi sewa beli. Walaupun antara leasing dan sewa beli ini cukup mirip, tetapi ada beberapa perbedaan yang dapat kita lihat, yaitu dalam sewa beli, lease atau orang yang meminjam kepada lessor atau bank yang memberikan pinjaman ini otomatis jadi pemilik barang di akhir masa sewa. Sementara pada leasing, kepemilikan lease tersebut hanya terjadi apabila hak opsinya dilaksanakan oleh lease. Yang kedua ada pihak lessor, dan leasing hanya bermaksud untuk membiayai perolehan barang modal oleh lease, dan barang tersebut tidak berasal dari pihak lessor, tetapi dari pihak ketiga atau dari pihak lease atau orang yang meminjam ini tadi sendiri. Tapi pada sewa beli, pihak lessor bermaksud untuk memberikan semacam investasi dengan barang yang disewakan itu dengan uang sewa sebagai keuntungannya. Dan biasanya barang itu berasal dari milik pembeli sewa beli sendiri. Selanjutnya, leasing ini termasuk dalam salah satu metode pembiayaan yang diperkenankan dilakukan dalam perusahaan pembiayaan. Sementara sewa beli ini tidak termasuk dalam lembaga pembiayaan dalam kegiatannya. Selanjutnya ada pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ini lahir dari kontrak atau persetujuan perjanjian pembiayaan konsumen yang diatur dalam buku ketiga pasal 1313 dan pasal 1319. Juga dalam pasal 1315 menyatakan bahwa persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal suatu tertentu. Pembiayaan konsumen ini biasanya dapat dijelaskan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran dan berkala oleh konsumen. Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam mengelola resiko, perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pengaturan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen. Adapun yang dibiayai melalui skema transaksi pembiayaan konsumen biasanya barang otomotif, elektronika, dan perumahan. Selanjutnya ada perjanjian sewa guna atau leasing. Kita kembali lagi ke perjanjian sewa guna. Perjanjian sewa guna atau leasing ini dalam praktik hukum mempunyai pengertian sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara sukarela yang disertai dengan hak pilih atau hak opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Selanjutnya kita beralih ke perjanjian waralaba yang merupakan dokumen krusial sebagai terwaralaba maupun sebagai franchisor atau pewaralaba. Perjanjian waralaba ini merupakan draft perjanjian antara pemberi waralaba atau franchisor dan penerima waralaba atau franchise untuk melakukan kegiatan perdagangan secara waralaba yang dalam perjanjian itu memiliki ketentuan dan syarat yang mengatur seperti kesepakatan para pihak, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba, kegiatan usaha, wilayah pemberian waralaba, bantuan dan promosi, evaluasi pemberian waralaba, hak kekayaan intelektual, biaya waralaba dan royalti, jangka waktu, force majeure atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan kerugian yang tidak dapat dihindari, adendum atau tambahan klausal dalam perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokok dan penyelesaian perjanjian. Selanjutnya ada perjanjian lisensi, yang ini cukup berbeda dari hak paten karena kepemilikan haknya itu juga beralih. Dan lisensi ini melalui suatu perjanjian yang pada dasarnya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Sehingga perjanjian lisensi ini dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan pemegang paten dalam hal ini tetap menjadi orang yang paling berhak atas hak patennya ini sendiri, kecuali sudah diperjanjikan yang lain. Nah, sebagai pemegang hak kekayaan intelektual, saya ini berhak memberi lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimiliki. Sebagai contoh di sini ada restoran dengan nama Sate Buntel Pak Rudi. Nah, dengan nama tersebut saya daftarkan menjadi sebuah merek, dan ketika ada orang lain yang menggunakan nama Sate Buntel Pak Rudi, maka
saya memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut melalui perjanjian lisensi. Selanjutnya ada perjanjian BOT atau Build Operate Transfer, yang merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama perjanjian BOT. Nah, objek BOT sendiri ini meliputi barang milik daerah berupa tanah yang berada pada pengelolaan barang dan barang milik daerah berupa tanah yang berada dalam penggunaan barang. BOT ini dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dan skema pembangunan BOT dalam Permendagri 2016 ini dikenal dengan istilah bangun guna serah atau BGS. Selanjutnya, pihak-pihak dalam BGS ini adalah pengelola barang. Pengelola barang ini adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Dan yang dapat menjadi mitra adalah BUMN, BUMD, swasta kecuali perorangan, dan badan hukum lainnya. Sarana dan fasilitas hasil bangun guna serah ini bisa berupa gedung, bangunan sarana fasilitasnya ini, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Selanjutnya ada anjak piutang. Anjak piutang ini merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri yang diterbitkan surat sanggup bayar hanya sebagai jaminan atas utang kepada bank yang sebagai krediturnya. Ketentuan ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Nomor 61 Tahun 1998 dan dipertegas kembali oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 KMK titik 017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang perusahaan pembiayaan yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lain. Dan perusahaan pembiayaan dilarang menerbitkan surat sanggup bayar kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya. Nah, semoga beberapa materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.